Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan membahas kegagalan itu sebenarnya banyak berurusan dengan batin kita. Maka kita perlu mengolah batin kita agar dapat bersikap positif dan melakukan tindakan positif untuk dapat memakai kegagalan sebagai batu loncatan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak penting. Yang terpenting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak lebih penting daripada apa yang terjadi di dalam hidup kita. Maksudnya seperti apa? Coba kita perhatikan, ada pengalaman seorang pengusaha food center bernama Greg. Dia pada suatu saat dia itu mengikuti seminar kepemimpinan. Di dalam seminar kepemimpinan itu dia merasakan ada satu kekuatan meluap-luap dan sukacita karena diberikan kekuatan. Namun ketika dia pulang ke kotanya setelah dari perjalanan luar kota, dia menemui ada sesuatu, yaitu cuaca menjadi buruk. Penerbangan didelay besoknya. Mula-mulanya dia nggak berpikir, paling cuaca buruk biasa. Tetapi ketika dia berangkat besoknya dan mendarat di kotanya, dia lihat kotanya begitu parah. Dan dia langsung melihat kepada tokonya, food center, tenggelam. Dan dia berpikir, kalau toko saya tenggelam, hati dan kepala saya tidak boleh tenggelam. Dan akhirnya dia menginap di rumah saudaranya. Dia menunggu sampai 5 hari ketika banjir itu surut. Dan apa yang terjadi? Dia melihat kekacauan di toko atau food center dia. Gudangnya semua hancur dengan kerugian $500,000 atau sekitar 7 miliar. Tapi dia tidak putus asa. Dia melihat freezer raksasa 250 kg beratnya sudah tertumpuk di atas meja kasir. Akhirnya setelah 5 hari surut, dia membongkar semua sampai mengerahkan 22 truk untuk membongkar muatan dari gudangnya itu. Dia membersihkan lantainya, dia mengajak karyawannya, dan 16 hari kemudian toko itu dibuka dan dia menghabiskan total biayanya $1.000.000 totalnya, sekitar 14 miliar. Dan akhirnya dalam jangka waktu 21 hari tokonya bisa berdiri. Dan singkat cerita, keberhasilan Greg ini terdengar di sekitar negara bagiannya. Dan dia mendapat penghargaan sebagai pengusaha tahun ini karena dia punya mental yang kuat. Ketika ditanya, kenapa Greg kamu bisa seperti itu? Dia bilang, bukan apa yang terjadi pada diri saya, tetapi yang lebih penting, apa yang di dalam diri saya. Dan dia berpikir karyawannya kurang lebih 18 orang harus bekerja juga di tengah kesulitan ini. Bagaimana sebenarnya rahasia? Rahasianya adalah di sikap positif. Sikap positif adalah langkah pertama untuk mengolah batin kita. Sikap positif itu sebenarnya dibangun dengan rasa cukup di dalam diri kita, mencukupkan diri kita. Ketika kita mencukupkan diri kita, maka kita bisa mengolah apa yang terjadi di dalam batin atau diri kita. Bagaimana sih untuk bisa
mencukupkan diri kita. Yang pertama, kita seharusnya tidak memasukkan emosi kita saat kita gagal. Jangan pernah memasukkan emosi kita terlalu dalam di dalam kegagalan kita. Lalu yang kedua, tidak mempertahankan kondisi saat ini. Kondisi saat ini, yaitu ketika kita buruk, itu jangan dipertahankan. Kita harus mengubah situasi saat ini untuk menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, kita tidak memiliki kedudukan, kekuatan, dan harta benda. Kita jangan mengandalkan ketiga hal itu. Tetapi kita seharusnya kuncinya kecukupan diri. Apa sih kecukupan diri? Kecukupan diri adalah mengharapkan yang terbaik dalam segala hal, bukan yang terburuk. Tetap bersemangat walaupun babak belur. Melihat solusi dalam setiap persoalan, bukan melihat persoalan dalam setiap solusi. Percaya pada diri sendiri walaupun orang lain merasa kita gagal. Berpegang pada pengharapan walaupun orang mengatakan itu percuma. Itulah mengolah batin kita, mencukupkan diri. Lalu setelah kita punya sikap positif, lakukan tindakan positif. Sikap positif menghasilkan tindakan positif. Tindakan positif sebenarnya dimulai dengan kita memilah. Persoalan adalah sesuatu yang dapat diselesaikan, tapi kenyataan adalah sesuatu yang harus diterima. Greg tadi, dia menerima kenyataan. Dia nggak bilang, aduh, andai saja toko saya nggak hancur, saya nggak hilang 14 miliar. Enggak. Dia bergerak membersihkan toko itu, memanggil truk-truk, mengupah truk-truk itu untuk mengubah tokonya yang hancur lebur banjir menjadi berdiri lagi. Jadi yang pertama kita harus memilah antara persoalan dan kenyataan. Intinya di dalam mengubah kegagalan menjadi batu loncatan adalah kondisi pikiran kita. Kegagalan adalah urusan batin. Demikian juga sukses. Jika kita ingin berprestasi, kita harus lebih dulu memenangkan perang di dalam cara berpikir kita. Janganlah membiarkan kegagalan di luar kita masuk ke dalam diri kita. Yang pasti, kita tidak dapat mengendalikan panjang umur kita, namun kita dapat mengendalikan lebar dan dalamnya hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan bentuk wajah kita, tetapi kita bisa mengendalikan mimik wajah kita. Kita tidak mungkin mengendalikan cuaca, tetapi kita dapat mengendalikan atmosfer pikiran kita. Untuk apa kita merisaukan hal-hal yang tak dapat kita kendalikan, sementara kita dapat menyibukkan diri dengan mengendalikan apa yang dapat kita kendalikan. Jadi, jangan kita membiarkan sesuatu yang di luar kita masuk ke dalam diri kita. Yang ada di dalam kita lebih penting daripada apa yang ada di dalam. Yang ada di dalam diri kita lebih penting daripada apa yang terjadi di kehidupan kita. Karena batin kita yang di dalam kita, kita bisa olah menjadi bersikap positif dan bertindak positif. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorjan.